Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah, dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah majelis taklim yang hadir ini tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga Jannatul Adnin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang surga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah pertemuan kita di pagi hari ini mudah-mudahan jangan sampai hanya di sini, tetapi insya Allah kita akan kembali bertemu di surga Allah kelak. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiin, dan beliaulah nabi yang terakhir. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita itu, dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah sebagaimana Rasul sampaikan sebagai penyampai ayat-ayat Allah, dan sebagaimana kita taat sepenuhnya kepada perintah Rasulullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong sebagai umat Muhammad kelak yang terpilih mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mukarram, para tuan-tuan guru kami, alim ulama, cerdik pandai atau lamang atau semuanya dosen pemerintahan kalau ada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bertemu di majelis kita ini nama masjidnya apa? Siti Khadijah. Alhamdulillah kita bertemu di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan insya Allah saya lihat dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidus Suhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, bahwa penghulu sekalian bulan adalah bulan Ramadan, dan penghulu sekalian hari adalah hari Jumat. Oleh karena itu kita ada di hari yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik. Insya Allah kita semua aktivitas kita ini adalah aktivitas yang baik. Insya Allah malaikat akan senantiasa berada bersama kita di sini. Amin. Malaikat senantiasa mendoakan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu kata para ulama kita selama kita berada di majelis ini. Oleh karena itu saya harap tidak ada yang buru-buru berdiri dari majelis ilmu ini, karena siapa yang belum berdiri dari majelis ini, maka malaikat akan duluan juga berdiri meninggalkan dia. Oleh karena itu walaupun agak-agak ngantuk sedikit, ya, agak-agak capek kakinya sedikit, tidak apa-apa. Ya, bersama insya Allah yang semua berdiri pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya berada di sini semua adalah karena takdir dan ridho dari Allah. Saya tidak pernah membayangkan bisa sampai di majelis ini, namun salam dari Tuan Guru Al-Mukarram Arfan Maulana, karena beliau berhalangan hadir. Jadi beliau meminta saya untuk hadir menggantikan beliau di majelis ini. Mungkin Bapak Ibu mohon izin para pengurus, ada yang sudah kenal dengan saya lihat di sini nampaknya, dan mungkin ada juga yang belum kenal dengan saya. Ya, bagaimana, sudah kenal Bapak Ibu? Belum. Sudah disampaikan panitia tadi kan? Belum. Masya Allah.
sedikit walaupun waktunya udah agak lewat, mohon maaf saya telat ya. Sudah tengah 9, harusnya tadi jam 8 saya sudah di sini. Tapi alhamdulillah ini bersabar, sahabat kesabarannya semua dibalas oleh Allah. Saya tadi agak terharu, agak bahagia. Saya disambut dengan tola al-badaru alaina. Ya, kalau begini saya teringat akan Rasulullah SAW. Tetapi sebelum itu saya perkenalkan dulu diri saya ya. Maka mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak suka maka kata anak muda tak kawin. Itulah kata ya. Tapi saya insyaallah sudah menikah ya. Jadi nama saya adalah Martua dari Mumpe. Ya, namanya Martua, marganya dari Mumpe. Alamat Jalan Haji Umar Gang Mawar Kayumbun. Ya. Jadi saya tinggal di Kayumbun. Alhamdulillah sudah menikah dan Allah mengkaruniakan istri baru 1 Pak. Ya, dan anak sudah 2 sepasang Bu, 1 laki-laki 1 perempuan. Alhamdulillah. Begitulah kalau sekedar perkenalan dari saya. Gimana Bu? Nomor HP boleh. Nomor HP saya 0823. Ya, saya tunggu. 0823 67 55 44 87. Saya ulangi lagi 08 23 67 55 44 87. Namanya Martua dan Mungkin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya yang pertama dan terakhir, tapi insyaallah pertemuan ini berlanjut sampai seterusnya. Amin. Mudah-mudahan ibu senang dengan saya. Saya tidak apa-apa. Jadi mungkin rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkenalan pribadi saya. Saya tinggal di Kayumbun, SD di Kayumbun, lanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Mustofawiyah, dulu masih Tapanuli Selatan, sekarang sudah berubah menjadi Kabupaten Mandailing Natal, orang menyebutnya dengan Purbabaru. Ini saya alumni dari Mustofawiyah Purbabaru. Saya lulus tahun 2002. Ada yang sealumni dengan saya, Bapak Ibu? Masya Allah. Ada, alhamdulillah. Jadi saya alumni Purbabaru. Alhamdulillah selesai pendidikan, tidak semua orang berikan, Allah berikan rezeki bisa nyantri. Tapi salah satu dari orang yang Allah berikan rezeki untuk kesempatan nyantri adalah saya. Bersyukur kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang sudah tamat SD, maka sekolahkan mereka ke sekolah agama. Sekolahkan anak-anak kita, putri-putri kita ke sekolah agama, agar mereka mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka kenal dengan Tuhannya, agar mereka tahu siapa dirinya di hadapan Allah, agar kelak ketika mereka menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, mereka adalah orang-orang yang tidak mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa Ustaz katakan begitu? Karena banyak orang hari ini yang gelarnya sudah sampai ke ujung langit, profesor, doktor dan segala macam, tetapi mereka adalah orang-orang yang berani menentang ayat Allah. Mereka berani menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu didik anak-anak kita, sekolahkan mereka, putra-putri kita ke sekolah agama, agar mereka kenal agama mereka, agar mereka kenal siapa Nabi mereka, agar mereka kenal siapa Tuhan mereka, dan agar mereka kenal dan tahu siapa diri mereka di hadapan Rabbul Alamin. Ya, karena banyak orang hari ini yang berani mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Mentang-mentang sudah menjadi pejabat, mentang-mentang sudah menjadi orang yang berkuasa, yang berani membuat aturan yang menentang dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang seperti itu. Ya, kata Allah halal, kata Allah justru dia mengharamkan.
sudah bilang jelas haram, malah dibilang halal. Bahkan dihubungi dengan nama-nama yang bagus lagi kan, supaya terkesan jadi bagus indah. Ini hati-hati. Maka hari ini jangan lihat gelarnya. Mau dia bergelar profesor sekalipun, kalau dia melanggar perintah Allah dan Rasulnya jangan ikuti. Ya. Maka dia kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, hadis, kias, sarumang kebalana, maka tidak boleh kita ikut pendapat tersebut. Maka penting kita ibu-ibu ini berilmu sebelum beramal. Maka ibu-ibu ini kalau mau beramal harus ada ilmunya. Sebab kalau ibu-ibu ini beramal tanpa ilmu, nanti jadi bisa masalah. Ya kan? Maka kita harus paham terhadap hidup ini, mulai kita dari lahir sampai kita nanti meninggal dunia, cuma 5 hal yang perlu kita jaga. Itulah yang namanya ahkamul khams, hukum syara yang 5. Apa itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Cuma ini yang perlu kita perhatikan seumur hidup kita sampai Allah memanggil kita pulang. Maka mana-mana yang wajib mari kita laksanakan, mana yang sunnah mari kita perbanyak, mana yang haram mari kita tinggalkan. Maka perhatikan amal ibadah kita. Kalau dia terkategori yang wajib, maka dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak gara-gara mengerjakan yang sunnah nanti malah meninggalkan yang wajib. Itu keliru amalnya. Ada orang itu bapak ibu dia tahajud terus tak pernah tinggal. Tahajudnya nggak pernah tinggal pak, tapi nggak pernah salat subuh. Tahajud terus, tapi nggak pernah salat subuh. Hanya amalnya keliru. Ya kan? Mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Nah, ini penting kita tahu mana amal yang wajib, mana amal yang sunnah. Begitu juga ibu-ibu. Ya kan? Puasa Senin Kamis hukumnya apa bu? Sunnah. Ya kan? Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Berbakti kepada suami hukumnya wajib. Jadi ibu dahulukan yang mana? Yang wajib. Maka Islam mengajarkan kalau ibu-ibu ini mau puasa Senin Kamis, minta izin dulu sama suami. Jangan gara-gara nanti ibu-ibu ini mau mengerjakan amal yang sunnah terus meninggalkan yang wajib. Ibu berdosa. Mana lebih besar pahala amalnya? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Oleh karena itu, Bapak Ibu kerjakan dulu amal yang wajib, kemudian baru menyusul yang sunnah. Jangan gara-gara mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Sama kayak tadi, dia tahajud terus, tapi nggak pernah sholat subuh. Ini bagi amalnya. Nah, oleh karena itu, dahulukan yang wajib. Silakan ibu-ibu puasa Senin Kamis. Silakan ibu-ibu puasa bulan Muharram. Silakan ibu-ibu puasa hari Asyura. Tapi izin dulu sama suami. Kenapa? Karena suami punya kepentingan terhadap ibu-ibu. Ibu-ibu punya kewajiban berbakti kepada suami. Nah, jangan sampai karena ingin mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Kalau begitu nanti Bapak Ibu berdosa di hadapan Allah. Begitu. Silakan ibu mengerjakan yang sunnah, silakan. Tapi jangan lupa yang wajib. Terutama kalau mau puasa, izin sama suami. Syukur-syukur suami juga ikut puasa sunnah. Diajak juga sekalian si bapak. Itu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebetulan kita ini sudah berada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan apa ini? Bagaimana? Tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam. Jadi sebelum kita terlalu jauh, saya ingin membahas tentang sudah 9. Saya belum beriman.
tambah dilebihkan dikit aja. Belum masuk inti. Tambahkan dikit. Jadi Bapak-Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat akan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah ke-30 surah ke-9 ayat ke-36. Saya kalau tidak salah surah ke-9 di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallahi isna syahran. Surah At-Taubah ayat 36. Silakan dicatat. Yang nggak ada catatan catat. Yang ada catatan catat. Yang nggak ada catatan punya handphone silahkan direkam. Like, comment, and share. Silahkan direkam. Makanya saya selalu kita direkam. Dan itu tidak orang biar tahu semua bahwa di masjid kita ini Istiqomah jadi ada majelis ilmu, majelis taklim. Mudah-mudahan majelis ini ke depan semakin besar. Amin. Doakan para pengurus kita, ketua, sekretaris, bendahara diberikan kekuatan oleh Allah, begitu juga jamaah semua Istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian semakin besar ke depan. Oleh karena itu di dalam Quran surah Taubah ayat 26 Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, yang artinya sesungguhnya inna iddatallah, sesungguhnya Allah telah menciptakan, inna iddatallahi isna asyara syahran, sesungguhnya Allah telah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Berapa jumlah bulan itu? 12. Ada yang bulan? Sudah ketatan? Enggak ada. Mana tahu yang kira Ustaz, jumlah bulan ada 13 misalnya. Ya, mana tahu ada ilmu baru saya mau belajar. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Isna asyara. Di kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Begitulah ketetapan Allah dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, juga Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hafal semua bulan Hijriah. Yang kalau ada belum hafal Bu. Ya. Jangan sampai bulannya kita umat Islam malah kita tidak hafal itu. Hafal. Kata Allah, jumlah bulan itu Allah ciptakan berjumlah 12 bulan. Begitulah ketetapan Allah di kitabnya di Lauhul Mahfuz. Begitu ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu kata Allah, Allah menciptakan 4 bulan di antara 12 bulan itu ada namanya minha arba'atun hurum, yaitu ada disebut sebagai namanya bulan haram atau disebut dengan nama syahrul hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam ayat itu, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu berbuat zalim di dalam keempat bulan itu. Zalika ad-dinul qayyim, begitulah ketetapan Allah dengan agama yang lurus. Ya. Oleh karena itu, apakah kira-kira keempat bulan haram itu Bu? Ada yang hafal? Apa 4 bulan haram yang Allah sebutkan dalam ayat itu? Yang termasuk 4 bulan haram di antara 12 bulan. Bulan apa saja Bapak Ibu? Muharram, Rajab, Syawal bukan Bu? Dua lagi. Apa? Hah? Sya'ban bukan Bu? Bukan. Kalau Ramadan Allah sebut bulannya umat Islam, Syahrul Ummati. Rajab tadi sudah, Muharram sudah. Dua lagi Bu?
Zulhijjah, tiga satu lagi. Zulqaidah. Maka catat ini ada 4 bulan yang Allah sebut sebagai bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut, 1 diantaranya berjarak. Kita mulai dari Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saya ulangi, 4 bulan haram dalam surah At-Taubah ayat 36, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka perhatikan ini Bu. Banyak sekarang umat Islam dia tidak peduli apakah ini bulan haram atau tidak haram, maksiat jalan terus. Dia tidak peduli. Maka kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum," maka jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri pada keempat bulan itu. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ya, perhatikan. Berarti kita ini bulan apa? Muharram. Berarti bulan haram. Maka kata Allah, "Wala tazlimu fihinna anfusakum," jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Paham maksudnya? Agak kurang paham saya. Maksud Allah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan berbuat dosa di bulan ini, ibu, bapak-bapak. Kalau di bulan lain boleh tak berbuat dosa? Boleh? Boleh tidak? Yakin? Boleh tak kita berbuat zalim, berbuat dosa di bulan-bulan yang lain? Di luar yang 4 ini, boleh tak? Nggak boleh. Ya? Hah, boleh? Nggak boleh, ibu. Kalau di bulan-bulan yang biasa saja kita dilarang Allah berbuat dosa, apalagi di keempat bulan ini. Kalau di bulan lain saja kita zalim kepada diri kita, itu dosanya sudah parah, apalagi di keempat bulan ini, maka dosanya lebih besar. Maka siapa yang bermaksiat di keempat bulan ini, Allah dalam lipat gandakan balasan dosa 2 kali lipat dibandingkan dengan hari yang lain. Maka siapa yang meninggalkan sholat wajib 1 kali di bulan ini, maka dosanya 2 kali lipat dibandingkan meninggalkan sholat wajib di bulan dan hari-hari yang biasa. Sekecil apapun dosa yang ibu lakukan di bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah 2 kali lipat dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Hari-hari Bapak. Perhatikan di bulan apa Bapak Ibu sedang berada. Dan ini sampaikan kepada keluarga di rumah, jangan berbuat dosa di bulan haram. Berarti boleh dosa di bulan lain? Bukan. Maksudnya kalau di bulan lain dan hari lain saja kita berdosa kalau berbuat zalim, apalagi di bulan ini. Maka sampaikan ini kepada si suami di rumah, sampaikan kepada istri di rumah, sampaikan kepada anak-anak kita kaum kerabat agar mereka menjaga diri mereka di bulan ini. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa Bapak Ibu? Karena tugas Bapak Ibu memang itu. Tugas kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas Bapak Ibu yang pertama. Maka pakailah hartamu, pakailah kecerdasanmu, pakailah potensimu, pakailah ilmumu untuk membentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa gunanya harta Bapak Ibu kalau tidak bisa menolong, menyelamatkan anak-anak dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu guna ilmu kita, itu guna harta kita. Jangan disimpan-simpan hartanya, jangan disimpan-simpan ilmunya. Gunakan harta dan ilmu Bapak Ibu ini untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dari azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ini. Makanya kalau ada anak gadis, ada anak kita yang kira-kira sudah memang layak menikah, maka nikahkan dia. Kalau anak itu nanti berbuat dosa di luar sana, dia berbuat maksiat di hadapan Allah,
ibu ikut menanggung dosanya, ya kan? Banyak orang hari ini anak-anaknya kesana kemari masuk angin gembung 9 bulan. Terus gimana dong? Baru datang ke Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz juga bingung jawabnya. Dia memang Pak Ustadznya, ini aku tuh sudah terlanjur. Makanya pakai hartamu, pakai ilmumu, pakai segala kepintaranmu untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Itu gunanya harta kita, Bu. Untuk apa ibu menyimpan harta kalau anak-anak kita di rumah itu terancam dengan api neraka Allah? Begitu. Pakai hartamu itu melindungi keluargamu, pakai ilmu itu melindungi keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak akan sanggup neraka Allah. Allah mengatakan bahwa neraka itu adalah wabi'sal masir, bahwa neraka Allah itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah, jemaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustaz Maulana. Ya, kata Allah neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, wabi'sal masir. Ibu-ibu ingin surga atau neraka? Yakin surga. Betul. Hah? Bapak Ibu mau surga tidak? Mau tidak? Berarti saya beramal soleh. Siap sholat 5 waktu. Siap taat kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kalau begitu. Karena Allah mengatakan bahwa neraka adalah wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Maka celakalah orang-orang yang dia akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, karena neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali, pasti kita tidak ada yang ingin ke sana. Dimana kata Allah di neraka itu disebutkan adalah seringan dengan siksa, yaitu ialah apa? Memakai trompa dari api. Memakai trompa dari api neraka, yang kalau kita pakai trompa itu maka akan meleleh isi otak kita ini. Sanggup tidak? Sanggup? Kalau sanggup silahkan permasian bapak-bapak. Silahkan permasian ibu. Kalau saya tak sanggup, ya. Seburuk-buruk tempat kembali dan seringan dengan siksa dipakaikan kedua trompa atau sandal dari api neraka. Dan kalau sandal itu kita pakai maka meleleh isi otak kita. Sepanas-panasnya aspal di depan masjid ini, sepanas-panasnya aspal di timur tengah, sepanas-panasnya pasir di timur tengah sana, kalau kita injak, kira-kira otak itu meleleh? Enggak sampai. Paling yang meleleh cuma telapak kaki. Iya, itu. Nah bayangkan dengan seringan siksa di neraka Allah, kalau sandal itu kita pakai bukan cuma kaki yang melengkung, isi otak kita meleleh Bapak Ibu. Dan itulah seringan dengan siksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pasti kita tidak akan sanggup. Maka kata Allah, tempat kembali kita cuma 2. Pilihan hidup kita cuma 2 ibu-ibu. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Balad ayat 10, kata Allah, wa hadainahum najdain, dan telah kami tunjukkan 2 jalan bagi hamba-hamba kami, kata Allah. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Tinggal kita yang memilih. Maka kata para ulama, life is a choice. Hidup adalah pilihan. Ya, hidup ini pilihan. Maka kalau Allah akan menghisap amal-amal kita Bapak Ibu berdasarkan pilihan-pilihan kita selama kita hidup di dunia. Kalau ibu-ibu memilih amal-amal ahli surga, maka ibu-ibu akan dibalas dengan surga. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu memilih amal ahli neraka, maka ibu akan sampai di neraka. Tinggal kita yang memilih. Karena Allah tidak pernah memaksa hambanya dalam berbuat, termasuk kehadiran Bapak Ibu kemari. Hadirnya Bapak Ibu kemari
tidak? Allah zalim apa tidak sama hambanya? Tidak. Allah tak pernah zalim kepada hambanya Bapak Ibu. Itulah kenapa Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, mengutus Nabi dan Rasul. Supaya apa Ustaz? Supaya kelak di hari akhirat tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Tidak ada dari tidak laku alasan itu Bapak Ibu. Kita wajib belajar. Kalau nggak ngerti tanya, nggak tahu untuk ilmu. Makanya kita mengundang guru-guru kita kemarin. Karena kelak tidak ada alasan di hadapan Allah mengatakan saya tidak tahu. Maka kelak Allah akan mengatakan, bukankah telah kuturunkan wahyu, bukankah telah kuutus Nabi dan Rasul, apakah tidak sampai ayat-ayatku kepadamu? Maka kata para ulama, Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, Allah tidak hanya menciptakan manusia, Allah tidak hanya menciptakan kehidupan, tapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua akan kembali ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Cuma sebelum kita kembali ke akhirat, di alam dunia Allah menurunkan berupa syariat sebagai panduan bagi kehidupan kita. Itulah Al-Qur'anul Karim yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang akan Allah jadikan kelak sebagai undang-undang yang akan menghisap dan menghitung amal-amal kita di hari perhitungan amal. Apa hukum yang Allah jadikan sebagai tolak ukur menimbang amal seseorang baik dan buruk? Itulah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini ayat mungkin naik di hari akhirat. Ini jadi oleh Allah sebagai kitab undang-undang yang menimbang amal kita baik atau buruk. Undang-undang itu kita Pak. Makanya kita baca Quran. Baca Quran Bapak Ibu berapa kali sehari? Sudah pernah potong? Yakin? Ya antara kita yang sudah berumur 40, 50, 60 tahun, maka sudahkah kita pernah memotongkan Quran? Sudahkah kita baca ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dengan membaca terjemahannya? Sudah pernah? Kapan mau dilakukan lagi Bapak Ibu? Sudah umur 40-50 tahun tak pernah kita menamatkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dengan terjemahannya. Jangan sampai yang nanya orang yang non-muslim. Kita malu, Allah telah memberikan kita umur sejauh ini, tapi kita tidak pernah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau hidup kita masih seperti ini. Ustaz, kata dia, ya, boleh bertanya, silakan. Ustaz, saya perasaan sudah baca Quran 50 tahun, tapi kok hidup begini-begini saja? Ya iyalah kalau sudah dibaca. Kalau dibaca saja dan rumah, mana pohon koisnya? Kapanlah Quran itu menjadi petunjuk. Tadi ibu ingin milih surga. Bagaimana caranya biar sampai ke surga? Kan harus ada panduannya, kan ada petunjuk. Kita kalau pergi ke satu kota, yang kota ini belum pernah kita datangi, kita perlu petunjuk tidak? Ya kan, begini ke Bogor ini misalnya, belum pernah ke Bogor, atau ke Makkah nih, umroh nih haji nih misalnya nih, nggak tahu jalan. Tadi biar sampai ke tujuan apa yang dicari? Kita butuh yang namanya petunjuk. Oleh karena itu perlu tak petunjuk? Perlu. Di dunia ini saja kita perlu petunjuk. Apalagi mau sampai ke akhirat. Maka kita perlu yang namanya petunjuk. Petunjuknya apa Bapak Ibu? Al-Quran. Karena kita ini gak selamanya di dunia ini. Kita ini dunia ini hanya sementara. Allah mengatakan dalam ayat dunia inilah mata'un ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Semua hanya bersifat sementara di dunia ini. Ibu-ibu kalau mau bahagia tidak?
bahagia di dunia ini hanya sebentar. Ibu bahagia sebulan ini, bulan depan udah sedih. Minggu ini bahagia, minggu depan udah sedih. Itulah dunia. Waman hayat dunia illa mata'ul ghurur. Dunia bersifat sementara. Cantik, kaya, ganteng, tampan, jabatan, hak, semua bersifat sementara. Tidak ada yang abadi. Maka ibu-ibu di dalam menjalani kehidupan di dunia ini banyak bersabar menghadapi ujian. Kenapa? Karena dunia ini tempat kita berlelah-lelah. Dunia ini tempat kita diuji. Dan ujian itu tidak akan pernah berhenti sampai kita kembali ke hadapan Allah. Ibu akan terus diuji sampai Allah memanggil kita pulang ke hadapannya. Barulah ujian itu selesai. Maka dunia bukan tempat kita bersenang-senang. Bersenang-senang yang sesungguhnya adalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tugas kita di dunia ini adalah mencari pahala sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Maka ibu-ibu apa tugasnya? Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya ada belanja untuk dibawa pulang ke negeri akhirat. Karena usia kita ini paling hanya 60-70 tahun. Dan itu pun banyak yang sudah tidak sampai seperti itu. Kata Rasulullah, Ahmar ummati baina sittina wa sabaina. Umur umat ini paling-paling 60-70 tahun. Dan itu kalau nggak perlu dipanggil oleh Allah. Karena syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus kuat. Banyak yang mudah-mudahan mati juga, ya kan? Banyak orang sehat mati juga. Malah justru yang sehat yang duluan pergi daripada yang sakit, ya kan? Maka oleh karena itu boleh jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu-ibu duluan. Sama aja Ustaz. Ya oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para orang beriman, bertakwalah di hadapan Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa amal yang sudah dia siapkan untuk dibawa pulang kembali menghadap Allah ketika hari kiamat itu datang, ketika ajal itu datang. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita siap? Siap? Masya Allah. Siap belum? Belum. Kapan siapnya kalau begitu? Belum siap-siap bisa. Dosa masih banyak, amal masih kurang. Kalau begitu mari kita siap. Siapkan amal kita. Sebab umur yang tahu, ya kan? Panggilan itu bisa datang kapan saja. Maka siapkan amal kita. Kalau kehidupan dunia ini kita bersiap luar biasa. Masih tujuh menit ayat emak yang ngomong, bola, bola. Nah, mereka kena terpatu diri. Asik putus tadi, semua ini dia dengan lagi sekolah. Asik dengan tadi sekolah dan rupanya butuh perhatian. Kalau kita bahasanya bukan nakal, butuh perhatian. Ya, baik Ustaz. Nah, semuanya nggak dapat balanja di gagangan. Apa boleh buat? Maka sekolahkan anak-anak kita ke sekolah agama supaya mereka dididik dengan baik, mengenal siapa Allah, mengenal siapa Nabi. Oleh karena itu, begitulah kehidupan di dunia ini, ya kan? Maka persiapkan amal kita. Kalau di dunia ini kita bersungguh-sungguh mempersiapkan agar ada belanja untuk anak istri kita, bagaimana dengan kehidupan akhirat? Kenapa kita tidak siapkan bekal? Padahal kita tahu kita ini semua akan pulang. Kita ini akan kembali ke hadapan Allah. Silakan Anda kaya, silakan Anda menjabat, silakan Anda orang terkenal, silakan, tapi jangan lupa siapkan diri kita, siapkan amal kita yang untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan tidak ada sebaik-baik bekal melainkan daripada takwa. Maka apa sebaik-baik bekal kita Ustaz untuk pulang ke hadapan Allah? Takwa. Pertahankan takwamu Bapak Ibu. Maka kalau hari Jumat, setiap hari Jumat biasa di mimbar Jumat,
selalu khatib kita mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah ke hadapan Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman. Menunjukkan apa? Saking pentingnya takwa. Ibu-ibu, bapak-bapak mau masuk surga tidak? Maka peganglah takwa itu. Itulah kuncinya Bapak Ibu. Kalau mau masuk surga, bertakwalah di hadapan Allah. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah memanggil kita pula. Sampai kaki kita menginjak surga Allah, baru kita berhenti bertakwa. Maka pegang takwa Ibu, pegang kuncinya. Kalau kuncinya lepas, alamat Ibu dalam celaka. Bagaimana Ibu mau membuka pintu surga kalau kuncinya tak ada? Ibu mau masuk rumah perlu kunci kan? Kalau tidak ada kunci tak bisa masuk. Sama. Maka kunci surga adalah takwa. Ibu bertakwa sampai hari kiamat. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan di kampung kami, at our cost by all means. Apa itu? Dengan segala resiko, dengan segala tenaga, dengan taruhan apapun, ibu-ibu pertahankan takwa. Bapak-bapak pertahankan takwanya. Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia yang sementara. Jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan. Jangan korbankan iman dan takwamu hanya karena memperturutkan hawa nafsu yang bersifat sesaat. Maka bertakwalah di hadapan Allah, dan itulah yang akan menjamin Bapak Ibu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana surga itu hanya diperuntukkan untuk sendiri, muttaqin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Berapa luasnya surga Allah Bapak Ibu? Seluas langit dan bumi. Kata Allah dalam surah Ali Imran, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apalah surga Bapak Ibu? Seluas langit dan luas tidak? Luas. Makanya kalau masuk surga nggak enak sendiri-sendiri Bapak Ibu. Serius. Di surga itu nggak enak kalau sendiri. Ustaz so tahu ya, kayak udah pernah masuk surga. Tanya Nabi Adam alaihissalam. Dulu Nabi Adam tinggal di mana Bapak Ibu? Di surga. Cuma karena satu hal diturunkan oleh Allah ke dunia. Untuk apa? Untuk diuji. Kalau lulus, balik kampung halaman. Di mana kampung Bapak Ibu? Yakin? Bukan di Sitaratoi, bukan di Batang Toru atau di Mandalika. Kampung halaman kita yang sesungguhnya itulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya kita ini makhluk surga Bapak Ibu. Tempat kita dulu di surga. Maka nanti kita akan dikembalikan Allah. Kampung halaman yang abadi di surga. Cuma sebelum ke sana diuji dulu. Diuji. Lulus tidak? Kalau lulus masuk surga Allah. Kalau tidak, mohon maaf, transit. Mau yang transit atau VIP? Transit. Transit di neraka dulu. Langsung usah VIP masuk surga. Maka saya doakan mudah-mudahan kita semua di sini kelak Allah masukkan ke dalam surga yang tanpa hisab. Amin. Cuma amalnya apa Ustaz? Maka kata para ulama, salah satu amalan bagi seorang hamba Allah kalau dia mau masuk surga tanpa hisab adalah haji mabrur. Ibu sudah haji belum? Saya doakan kita semua di sini yang belum Allah berikan rezeki dan kesempatan untuk haji dan umroh, mudah-mudahan kita semua berangkat haji dan umroh. Amin. Untuk bertanah suci supaya bisa berziarah ke makam Nabi dan berdoa di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlomba-lomba kita dalam meraih ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Yang kalau di surga itu kita tinggal sendiri gak enak, maka masuk surga rame-rame.
Makanya ibu-ibu bapak-bapak nanti kenapa mau masuk surga? Karena orang masuk surga nggak ada itu jalan sendiri-sendiri. Jangan ibu bayangkan nanti mau masuk surga itu jalan sendiri, nggak ada. Orang masuk surga itu nggak ada jalan sendiri ibu. Masuk surga itu nanti rame-rame. Mana dari Ustaz? Surah Az-Zumar. Ya, di dalam surah Az-Zumar Allah sebutkan bahwa nanti kita masuk surga rame-rame. Sebagaimana orang kafir juga nanti masuk neraka rame-rame. Maka kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surah Az-Zumar dimasukkan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Zumara. Surah Az-Zumar. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan Zumara adalah jama'atan ba'da jama'atin, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Nanti di hari akhirat setelah amal ibu ini dihisab, Allah akan panggil mana ahli duha, kumpul satu kelompok masuk surga Allah. Mana ahli tahajud, kumpul satu kelompok masuk surga Allah. Mana orang-orang yang suka menyantuni anak yatim piatu, masuk satu kelompok. Mana orang-orang yang suka menyantuni fakir miskin, masuk satu kelompok. Mana orang-orang yang haji mabrur, masuk satu kelompok. Ibu yang mana? Tahajud jarang-jarang, juga apa lagi? Dan itu, maka karena itu mudah-mudahan kita tergolong di salah satunya tersebut. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu belum ada yang spesial. jadikanlah Quran ini sebagai petunjuk bagi kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah? Ayat 2 Ibu, enggak usah semua. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitab, ini kitab, ini Quran, la raiba fihi, tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada misi gabus cuma, tidak ada misi gabus ayat, dikongkon Allah, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu kalau mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya tidak ada dusta. Makanya tadi saya tanya, Bapak Ibu baca Quran tidak? Quran itulah petunjuk bagi kita. Kalau di dunia ini kita juga membutuhkan petunjuk, begitu juga kalau kita mau sampai ke surga harus ada petunjuknya, dan petunjuknya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka sesuaikanlah hidup kita dengan petunjuk itu agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah arah, agar kita sampai ke tujuan yang kita tuju. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Balad, wa hadainahum najdain, dan telah kami tunjukkan dua jalan, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Maka manusia memilih berdasarkan amal yang dia pilih, dan berdasarkan amal itulah nanti Allah menghisab amal-amal kita. Maka Bapak Ibu, kalau ada nanti kelak orang yang Allah masukkan ke dalam nerakanya, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tidak. Tetapi orang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah karena memang dia telah memilih amal-amal ahli neraka. Allah memasukkan seorang hamba itu ke dalam neraka bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tetapi karena amal-amal yang dia pilihlah yang menyebabkan dia menjadikan Allah memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada kelak orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya, itu merupakan karena dia memilih amal-amal daripada ahli surga. Maka bacalah petunjuk itu, pahami isinya, amalkan. Maka Quran kalau dibaca saja betul dapat pahala, tapi kalau kita nggak ngerti apa isinya, kapan Quran itu jadi petunjuk? Ibu-ibu lahir tak berbahasa Arab, ayah kita tak bahasa Arab, ibu kita tak bahasa Arab, kita lahir tak berbahasa Arab. Maka karena kita tak pandai berbahasa Arab, perlu namanya Quran terjemah. Maka belilah Quran yang terjemah, baca, pahami, kemudian amalkan, barulah Quran itu menjadi betul.
sebagaimana kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah menjamin bahwa di dalam Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada dusta. Indah dong di Quran ini ayat tangga besar itu. Orang ayat ini bertemu dulu. Maka yang melalui ayat ini Allah di Quran ini nama tentang hamba-Nya. Ibu dulu. Kenapa pakai ceknya Allah? Quran ini. Ini punya kalangan pertama, tidak dong bisa punya gabus. Betul nggak? Jujur. Asal orang cari itu. Maka harus membaca Quran ini. Bukan cuma bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Benar tidak? Karena agak sombong ini yang menulis. Biasanya Bapak Ibu, profesor sekalipun, kalau dia menulis buku, apa katanya di halaman pertama? Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, mohon kritik dan saran. Itu yang menulis profesor. Ada satu buku, ada satu kitab, kita buka di halaman pertamanya, apa katanya? La raiba fi, indah adong ison na salah, indah adong ison na gabus. Hidup maluman. Halaman pertama ibu kami punya lang isi na salah. Tapi yung maluman penulis na Aso bumigit. Siapa penulis? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau Allah sombong. Kalau kita tak pantas kita sombong, maka yang kita sombongkan nyawa ini pun tak bisa kita sombongkan. Kalau Allah sudah ambil, tak bisa kita pertahankan. Maka oleh karena itu baca Al-Quran itu supaya kelak menjadi syafaat bagi kita. Karena Quran ini akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membaca. Bukan hanya syafaat dari Nabi, Quran ini juga akan memberikan syafaat bagi yang membaca. Bahkan orang-orang yang soleh-soleh hadir di sini juga akan menjadi syafaat bagi kita. Maka jangan benci teman-teman kita, jangan benci tuan-tuan guru kita. Nah, orang-orang soleh itu akan menjadi syafaat bagi kita. Maka kita cintai ulama-ulama kita cinta dengan Nabi kita cinta dengan sahabat Nabi, kita cinta dengan keturunan Nabi, kita cinta dengan tuan-tuan guru kita, teman-teman kita yang soleh-soleh ini. Walaupun kita belum sanggup beramal seperti mereka, minimal kita mencintai mereka. Ya Allah, ya Tuhan, memang aku belum sanggup beramal seperti dia, tetapi Allah, aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada tuan-tuan guru kita, sahabat-sahabat kita, kelak itu akan menjadi syafaat bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat sebelum saya tutup dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165. Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 165, Rasulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang artinya Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira, mubasyirina wa munzirina. Rasul itu diutus Allah sebagai pembawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kalau bapak ibu ini taat kepada Allah seumur hidup, maka amal ibu bapak ini akan dibalas dengan surga. Wa munzirina, dan memberi ancaman dan peringatan. Kalau tidak mau tunduk dan taat kepada Allah, maka diancam dengan neraka. Maka Rasul itu cuma punya dua fungsi, mubasyirina wa munzirina, memberi kabar gembira dengan surga dan memberi ancaman dengan neraka kalau dia tidak taat kepada Allah. Li'anna yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul, supaya kelak kata Allah tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah untuk mengatakan saya tidak tahu. Surah An-Nisa ayat 163. Di anda yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul, supaya tidak ada alasan bagi manusia kelak di hari akhirat untuk membantah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah mengutus Nabi dan Rasul dan menurunkan wahyu. Maka Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 165. Maka wajib kita belajar. Baru alasan teman-teman penjahiran nabur, mau turunkan wahyu, mau utus Nabi dan Rasul, tidak ada alasan kita mengatakan kita tidak tahu. Maka kalau Allah memasukkan seorang hamba ke dalam neraka, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tetapi selama hidup di dunia dia memilih amal-amal ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan bulan Muharram ini, di tahun
baru Islam ini menjadikan kita lebih baik. Kalau tahun baru itu datang, maka mari kita muhasabah. Karena sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab amalmu kalian, agar tidak kelak hisabmu di hadapan Allah. Mari kita hisab amal kita. Sudahkah tahun yang lalu amal kita sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya? Kalau masih tinggal salat kita, tinggal puasa wajib kita, bagaimana di tahun baru yang akan datang ini? Di tahun baru ini kita jadikan momen bagi kita supaya kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itulah orang yang beruntung. Ulama total kita semaduan somong saja. Bahkan orang menambah. Ini celaka orang yang begini. Maka jadikanlah tahun baru Islam ini sebagai momentum hijrah bagi kita, sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju Madinah. Tetapi ini tidak mudah, semuanya membutuhkan proses. Sahabat-sahabat itu Bapak Ibu, Nabi berdakwah berapa tahun di Makkah? 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, mendidik sahabat, mendidik penduduk kota Makkah itu. Namun beliau diusir, diancam dan terusir dari kampung halamannya sendiri hingga beliau hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi berdakwah selama 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Berapa tahun berarti Nabi berdakwah? 23 tahun baru lahir generasi terbaik daripada umat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. 23 tahun mereka dibimbing oleh Nabi. Barulah generasi itu menjadi generasi yang terbaik dan Islam sampai ke Indonesia seperti yang kita rasakan. Bapak Ibu sudah berapa lama di sini? Nah itu dia. Makanya bersabar. Baru 4 tahun Ibu belum seperti perjuangan Rasulullah. Maka kalau kita mau menjadi orang yang saleh butuh waktu. Mari kita berproses, mari kita belajar. Jangan berhenti datang ke majelis ilmu. Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita, ramaikan majelis ilmu ini. Kalau kita ingin menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pilihan hidup cuma 2. Kalau tidak menjadi ashabul yamin, pasti kita menjadi ashabus simal. Siapa yang Ustaz ashabul yamin yang Allah sebutkan dalam Quran? Mereka adalah ahlul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Dan siapa itu ashabus simal? Mereka adalah orang-orang yang celaka, yang menerima kitab amalannya dari kiri, dan mereka adalah ahlun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Dan pasti ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini tidak ingin menjadi ashabus simal, dan pasti kita ingin menjadi ashabul yamin. Maka mudah-mudahan saya doakan terakhir, marilah momentum tahun baru Islam ini kita jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ingatkan anak-anak kita jangan berbuat dosa di 4 bulan ini. Ingat, penting perhatikan bulan Muharram. Karena ini menjadi patokan buat kita, terutama ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah sebut sahurullah. Nanti tanggal 10 Muharram silakan puasa hari Asyura, ya, hari yang mulia. Ustaz, bulan 10 kan puasanya orang Bani Israel, berarti kita menurut orang-orang Yahudi dong. Kalau begitu silakan puasa di tanggal 9. Mulai dari tanggal 9, 10, 11 silahkan puasa bulan Muharram. Puasa Tasu'a. Kenapa disebut Tasu'a? Is'atun, asal katanya dari bahasa Arab, hari ke-9. Kenapa Asyura? Asaratun, 10, hari yang ke-10. Apa itu Ustaz keistimewaannya? Di hari yang ke-10 Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka oleh karena itu Bani Israel berpuasa. Waktu Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sesampai di Madinah, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Nabi bertanya, wahai penduduk Madinah, puasa apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini hari baik, ini hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan Fir'aun dari kejaran, Nabi Musa dengan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka hari ini kami berpuasa. Nabi mengatakan, Nabi Musa adalah saudaraku, maka aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka semenjak itu Nabi memerintahkan sahabat juga berpuasa. Itulah puasa yang ada sebelum puasa Ramadan. Namun setelah turun puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi pilihan, boleh dilakukan atau tidak karena hukumnya sunnah.
Nah itu dia. Maka puasa Asyura adalah salah satu syariat yang masih kita amalkan sekarang, yang syariat itu sudah ada sebelum Nabi diutus. Nah, maka dalil itu ada berapa di dalam Quran? Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, qiyas, syar'u man qablana, dan syariat yang diturunkan sebelum kita yang masih kita amalkan hari ini, termasuk diantaranya puasa hari Asyura dan diantaranya puasa Nabi Daud. Boleh kita puasa di Daud? Boleh. Iya, puasa sehari, puasa tidak puasa sehari. Dan itulah batasan amal. Nah, kita tidak boleh meniru Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dia boleh puasa tanpa terputus. Kalau umat Muhammad tak boleh. Maksimal puasa kita sehari puasa sehari tidak. Ya, cuma itulah batasan kita dalam beramal. Kita nggak boleh meniru Nabi. Kalau Nabi dia boleh puasa tanpa terputus, kalau kita tidak. Kita harus puasa sehari, berbuka sehari. Nah, itu dia. Maka pahamilah syariat Allah ini, berilmulah sebelum beramal agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapa sering kita beramal, ternyata justru amal kita bukan amal soleh, malah amal salah. Itu dia. Sholat bagus Ustaz, bagus. Puasa bagus Ustaz, bagus. Tapi kalau ibu sholat tidak pada waktunya, pahala apa dosa? Dosa. Contoh nih, ibuku lagi datang bulan, terus sholat wajib, berpahala apa dosa? Maka itu saya katakan penting berilmu sebelum mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada tuan-tuan guru kita, kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, menyebabkan kita dalam orang-orang yang telah Allah masukkan ke dalam surga dan tanpa hisab. Bahkan kita dalam gerak tergolong sebagai orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota